Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris secara online. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu active and passive voice. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, active and passive voice bisa kita katakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mengubah kalimat aktif menjadi pasif, atau sebaliknya mengubah pasif menjadi aktif. In active voice, the subject is doing the action and the object is the one receiving the action. Jadi dalam kalimat aktif, subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan. Sementara objeknya adalah benda atau orang yang menerima tindakan dari si subjek tersebut. Active voice itu biasanya lebih sederhana dari passive voice. Active voice is simpler and easier than passive voice. Secara umum kalimat aktif itu patternnya atau polanya dimulai dari subject or the doer of the action, and then the verb, what is the action, and then the object, the receiver of the action. Secara umum ya, tapi nanti active voice itu bisa berbeda-beda tergantung dari tense yang digunakan, dari tenses yang kita gunakan. Jadi yang pertama ada subject, kemudian verb, and then object. For the example, contoh sederhana dari kalimat aktif. Komang eats the pizza in his room. Komang makan pizza di kamarnya. Dari kalimat ini kita tahu bahwa tense yang digunakan adalah simple present. Dilihat dari kata kerjanya, yaitu eat, verb 1 ditambahkan s. Jadi the subject of the sentence atau the doer yang melakukan tindakan adalah Komang. Kemudian verb, kata kerjanya adalah eats, yaitu kata kerja pertama yang artinya makan. Kemudian the object atau the receiver of the action adalah pizza, yang menerima tindakan adalah pizza. Jadi Komang is the doer, eats is the verb, and pizza is the receiver. And then more examples, contoh-contoh lainnya. Johnny washes the car in the yard. Johnny washes the car in the yard. Johnny mencuci mobil di halaman rumah. Jadi washes itu merupakan kata kerja. Kita bisa tahu dari kata kerja ini tense yang digunakan adalah simple present. Johnny is the doer of the action. Jadi Johnny is the doer atau doing something. Jadi yang melakukan sesuatu itu adalah Johnny, yaitu subjeknya. Kata kerjanya adalah washes, jadi tindakan yang dilakukan adalah mencuci. Kemudian car is the object, the receiver of the action. Yang menerima tindakan dari Johnny itu adalah the car. And then contoh lainnya lagi, Siska cleaned her room yesterday. Diingat di sini ada kata kerja cleaned, itu kata kerja kedua. Jadi yang tense yang digunakan adalah simple past. Siska is the subject, and then cleaned is the action atau verbnya, and then the room is the object atau yang menerima tindakan. Contoh ketiga, Pina is typing a letter. Ingat kata kerja di sini yang digunakan adalah typing, ada in-nya. Jadi harus diawali dengan to be, is. Berarti dia adalah present continuous. Pina is the subject or the doer of the action, and then typing is the action atau the verbnya. And then letter is the object atau the receiver of the action. Nah, itu untuk di aktif. Kalimat aktif itu sudah sering kalian gunakan. Sekarang kita bahas yang passive. In passive voice, the subject is receiving the action. Jadi kalau di pasif itu adalah subjek yang menerima tindakan. Sedangkan objek itu adalah yang melakukan tindakan. The doer is written at the end of the sentence. Jadi doer yang melakukan tindakan itu diletakkan di belakang kalimat. And then the receiver yang menerima tindakan diletakkan di awal kalimat, at the beginning of the sentence. Atau we can simply say, dengan mudahnya kita bisa mengatakan objek atau penerima, terus subjek atau objek atau penerima berubah posisi menjadi subjek atau penerima. Kemudian subjek atau yang melakukan berubah posisi menjadi objek atau yang melakukan. Untuk contohnya kita bisa bahas sekarang. Every active voice can be changed into passive voice but still using the tense. Jadi semua kalimat aktif itu bisa diubah menjadi kalimat pasif asalkan masih memperhatikan atau bergantung pada
tense yang digunakan. Namun secara umum pola yang bisa kita ikuti untuk membuat pasif adalah the first one, subject or receiver. Kalau tadi di aktif subject itu adalah doer, sekarang di pasif subject adalah receiver. Jadi subject itu yang menerima tindakan. Kemudian diikuti dengan be atau to be. Kemudian verb 3, semua pasif itu menggunakan verb 3 atau yang disebut juga dengan past participle. Kemudian diikuti dengan by, and then objek atau yang melakukan. Jadi objek atau yang melakukan itu ada di belakang kalimat. Be or to be yang bisa kita gunakan adalah is, am, are, was, dan were. Depends on the tense. Jadi bergantung pada tense yang digunakan atau jumlah dari subjek atau objek tersebut. Verb 3 juga biasa kita sebut dengan past participle. Nah, untuk langsung saja kita sekarang next menuju ke contoh dari mengubah kalimat aktif atau pasif menjadi pasif atau aktif ya. Di Alexandra takes the book. Alexandra takes the book. Kalau kita terjemahkan ini, Alexandra mengambil buku tersebut. Jadi kalimatnya adalah kalimat aktif. Ingat di sini ada kata kerja takes, jadi ada penambahan s, otomatis dia merupakan simple present. Jadi Alexandra is the doer or doing something. Takes itu adalah kata kerja pertama. Book adalah yang menerima tindakan. Jadi kalau kita ubah menjadi pasif, otomatis book akan dipindah menjadi di depan. Jadi the book is taken by Alexandra. The book is the subject yang menerima. Is itu adalah to be dari the book tersebut. Taken itu adalah kata kerja ketiga. Alexandra adalah objek atau yang melakukan tindakan. Ingat, kita menentukan to be is di sini berdasarkan yang ada di depannya. Jadi the book itu jumlahnya 1. Jadi to be-nya adalah is. The book is the subject atau yang menerima tindakan. Terus taken is the verb 3. Dan Alexandra adalah objek atau yang melakukan tindakan. In the passive, book is the receiver, is at the beginning, jadi ada di depan. Terus taken itu verb 2, and then Alexandra is the doer, diletaknya di belakang. The doer of the action found in the end of the sentence. Contoh lainnya sudah disiapkan juga. My mom sells many fruits. Di sana ada kata kerja sell ditambahkan s, jadi sells. Otomatis dia adalah simple present. Jadi mom itu yang melakukan tindakan, sell itu adalah actionnya atau kata kerjanya, many fruits adalah yang menerima tindakan. Otomatis kalau kita ubah menjadi pasif, many fruits akan dipindah ke depan. The many fruits are sold by my mom. Sold itu merupakan kata kerja ketiga dari sell. Kenapa kita menggunakan are sebagai to be-nya? Karena many fruits, more than one, jadi lebih dari satu atau plural. To be yang kita gunakan adalah are. Ingat, karena simple present to be-nya adalah is atau am atau are. Jadi dipilih antara tiga tersebut. Jadi to be-nya is, am atau are. Contoh kedua, Lilia invited me to the party. Kita harus tahu dulu kata kerja yang digunakan, yaitu invited. Itu kata kerjanya bukan kata kerja pertama, yaitu kata kerja kedua. Berarti ini menggunakan simple past. Kalau nanti kita menggunakan simple past diubah menjadi pasif, to be-nya juga harus to be past, yaitu was atau were. Maka kalau kita ubah ini menjadi pasif adalah I was invited by Lilia to the party. I to be present-nya adalah am. Karena di sini menggunakan simple past, jadi to be yang digunakan adalah was. Kemudian kata kerja ketiga, kemudian Lilia. Lilia itu adalah objek yang melakukan tindakan. I itu adalah subjek yang menerima tindakan. Jadi to be yang digunakan was atau were. Contoh lainnya misalkan they will sweep the floor. Di sini ada penggunaan will. Will itu merupakan salah satu dari model. Jadi will itu tetap digunakan di kalimat pasif, tinggal ditambahkan be. Jadi the floor will be swept by them. Jadi the floor dipindah ke depan, kemudian will, kemudian ditambahkan be, kemudian swept itu verb 3-nya. Setelah itu by them. Them itu adalah objek yang melakukan sesuatu. And then kalimat lainnya, Tiffany can open the big doors. Di sana ada penggunaan can. Jadi can juga merupakan salah satu dari model. Jadi can tetap digunakan, tinggal ditambahkan be kalau kita ubah menjadi
pasif. Jadi the big doors can be opened by Tiffany. Jadi can be, kemudian kata kerja ketiga dari open tinggal ditambahkan ed, jadi opened by Tiffany. Jadi di sana ada penggunaan be. Nah, setelah membahas contoh-contoh tadi, sekarang kita lanjutkan dengan exercise, jadi latihan. Di latihan ini kalian menentukan, harus tahu dulu apakah kalimat itu aktif. Kalau dia aktif, ubah menjadi pasif. Kalau kalimat tersebut adalah pasif, kita akan ubah menjadi aktif. Kalimat pertama, Maya closed her shop last week. Maya closed her shop last week. Kata kerja itu adalah kata kerja closed. Kalimat apakah tersebut? Kalimat aktif. Ya, this is an active voice, active sentence. Jadi kita ubah sekarang menjadi pasif. Shop dipindahkan ke depan. Jadi the shop was closed by Maya last week. Karena close itu kata kerja kedua, otomatis dia menggunakan simple past. Jadi to be yang digunakan juga adalah to be past. Jadi the shop was closed by Maya last week. Kalimat kedua, the meeting will be cancelled by Selena tomorrow. Kalimat apakah tersebut? Ya, kalimat pasif. Kita tahu kalimat itu adalah kalimat pasif karena ada penggunaan will yaitu model, kemudian ditambahkan be, kemudian kata kerja cancelled yang merupakan kata kerja ketiga. Bagaimanakah kalimat aktif dari kalimat tersebut? Kalimatnya akan menjadi Selena will cancel the meeting tomorrow. Di kalimat aktifnya adalah cuma will, kemudian kata kerja pertama. Jadi Selena will cancel the meeting tomorrow. And then soal ketiga, Justin doesn't find my apples. What sentence is it? Kalimat apakah tersebut? The answer is active. Jadi itu adalah kalimat aktif. Sekarang kita ubah menjadi pasif, otomatis apples akan dipindah ke depan. Jadi my apples are not found by Justin. Apples itu adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu, karena itu adalah penggunaan does not, jadi negatif yang simple present. Jadi to be-nya juga to be present. Karena apple-nya lebih dari satu, maka kita harus menggunakan are. Kemudian find diubah menjadi verb 3 yaitu found. Jadi my apples are not found by Justin. Next, kalimat keempat, Clarissa didn't need the pencils. Kalimat apakah tersebut? And the answer is kalimat aktif. Aktif yang negatif karena ada not di sini. Did not. Jadi kalau kita ubah menjadi pasif, maka jawabannya adalah the pencils were not needed by Clarissa. To be dari the pencils adalah were karena dia simple past. Dari mana kita tahu dia menggunakan simple past? Karena ada penggunaan did. Itu menunjukkan simple past. Jadi the pencils were not needed, itu verb 3 dari need by Clarissa. The pencils were not needed by Clarissa. And then yang nomor 5, they are not called by the teachers. They are not called by the teachers. Kalimat apakah tersebut? Jawabannya adalah kalimat pasif. Ya, itu merupakan kalimat pasif karena ada penggunaan kata kerja ketiga yang di depannya diawali oleh to be. Berarti sekarang kita ubah menjadi aktif. Caranya mengubah menjadi aktif adalah harus diingat to be yang digunakan adalah are. Berarti tense yang digunakan adalah simple present ya. Jadi aktifnya adalah the teachers do not call them. Do not call them. Bukan did not karena simple present. Kalau simple past menggunakan did, kalau simple present menggunakan do. Jadi the teachers do not call them. And then the last sentence, kalimat terakhir. Mr. Tono is spending his money. What sentence is it? Kalimat apakah itu? Kalimat aktif. Ya, jawabannya adalah kalimat aktif. Sekarang kita ubah menjadi pasif.
pasifnya adalah the money is being spent by Mr. Tono. Jadi spending itu bukan kata kerja ketiga, itu adalah kata kerja pertama yang ditambahkan ing. Jadi kata kerja pertama ditambahkan ing merupakan continuous. Continuous apa? Continuous continuous present. Jadi present continuous. Dari mana kita tahu present? Karena to be-nya adalah to be present, yaitu is. Karena present continuous diubah menjadi pasif, otomatis harus ada unsur continuous-nya. Kita tambahkan unsur continuous menggunakan ing di sini. Jadi being. Spend-nya tetap diubah menjadi kata kerja ketiga, yaitu spent. Jadi the money is being spent by Mr. Tono. Nah, dari latihan 1 sampai 6 itu yang sudah kita bahas sama-sama. Sepertinya saya rasa sudah cukup jelas untuk mengubah aktif menjadi pasif atau dari passive voice menjadi aktif. Selanjutnya, untuk latihan selanjutnya sudah saya kirimkan di Moodle kalian masing-masing. Jadi nanti silakan login menggunakan akun masing-masing dan silakan dicoba latihannya. Jadi sekian untuk active and passive voice. Thank you for your attention and good luck.